Ya Allah, orang yang nggak pernah masuk ke dalam hotel saja melakukan nikah mencek gini, ya kan? Iya. Sampai akhirnya begitu perutnya mules mau berak, bingung dia di mana ini nih. Lihat klosetnya mengkilat, ya kan? Bingung dia, udah kebelet, saking takutnya salah berak, akhirnya berak di kaos kaki. Ya kan, terjadi kan. Begitu selesai dia mikir dibuangnya kemana. Ya kan, akhirnya buka jendela, ular. Ternyata kaos kakinya bolong, beraknya mencet, kaos kakinya bolong, diputer, akhirnya mencret ke tembok semuanya nih. Ya kan, belaratan tembok kan, tambah pusing lah dia kan. Aduh gimana ini tapi, akhirnya tadi tukang cleaning service, Pak, minta berapapun saya bayar, tolong bersihkan tembok ini semuanya itu. Ini servisnya bingung, ini bagaimana cara beraknya. Iya, ini cara beraknya bagaimana, usah lungginya gimana. Kata cleaning service-nya, Pak, nggak usah dibayar dah, saya bersihkan ini, tolong, tapi tolong kasih tahu saya, Bapak, cara beraknya bagaimana. Itu kan terjadi hal yang ini lucu aja, guyonan ini makanya. Itulah, jadi artinya bahwa akan gampang semuanya. Ya makanya bagaimanapun Anda bisa ketahui, orang yang berilmu pengetahuan dan banyak pengalaman akan merasa lebih nyaman berada di mana saja, kan? Sampai makan juga lebih nyaman, bergaul lebih nyaman, menggunakan alat-alat teknologi juga merasa nyaman. Anda belum kenal, belum pernah megang komputer. Apa ini, kemana mejetnya, bingung, ya kan gitu. Dan semuanya gampang, dan keadaan gampang itu menyiksa juga, beban gitu. Ini perlu dijelasi. Jadi kegampangan, kegalauan, kegelisahan, ketakutan itu perlu kita urep, berbeda sifatnya. Gampang, galau, gelisah, gundah gulana, cemas, sedih, marah, dan itu kan berbeda semuanya. Kecewa itu juga punya apa namanya, ya seperti gelas, periuk, sendok, garpu, piring, pising, juga sama harus kasih. Semuanya perabotan rumah tangga dan punya nama yang berbeda-beda. Perabotan yang ada dalam hatimu, kecemasan, kegundahan, kegelisahan, kegamangan, kegalauan, terlalu banyak, dan Anda tidak pernah melakukan identifikasi. Pokoknya perabotan rumah tangga itu aja. Pak Rahmat, tolong ambilkan perabotan rumah tangga sedapatnya aja. Karena saya tidak bisa menyebutkan sendok, Pak Rahmat juga nggak ngerti. Ya sedapatnya aja, dapatnya pisau. Itu akhirnya sering kita menghadirkan suatu benda yang karena kita tidak tahu namanya, ya datangnya. Ini terjadi TKW. Oleh macam yang suruh ngambil sendok, dapatnya pisau. Majikannya bikin kopi, TKW-nya nggak paham, makanya bikin teh. Ya tiap hari dimarahin terus kan. Jadi kita dalam kehidupan itu diperlukan kesadaran diri kita berada di mana, dan yang ada di sekitarnya apa sebenarnya. Itu sadar akan lingkungan itu. Satu contoh nelayan kita yang tidak mengerti tentang pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Pohon bako atau mangrove.
yang Allah cintakan didesain oleh Allah secara khusus untuk menahan abrasi. Dibuat yang akarnya malang melintang, kait sana kait sini, akarnya malang melintang, sehingga dia bisa menahan tanah dari ombak yang menimbulkan abrasi itu. Karena tidak paham, dibabat itu. Kayunya buat bahan bakar, hutan mangrove itu dijadikan empang. Akhirnya habis semua empang, sampai desanya juga habis. Kenapa? Karena tidak paham. Terjadi kan? Di rumah sendiri, Anda mungkin nggak tahu anak itu siapa, istri itu siapa, mertua itu siapa. Karena kamu tidak paham, ibu sendiri dengan ibunya istri Anda lakukan berbeda. Karena tidak paham. Rabi nembok, rabi nesira ya pada. Iya kan? Buktinya Pak, ternyata masih ada orang yang pilih kasih. Ya istri kamu marah, enak aja keluarga kamu disayang-sayang, gua sama diabaikan aja kan, akhirnya minta cerai. Terjadi kan? Ya iya. Adik kamu, adik istri, ya itulah kita memperlakukan semacam itu. Kadang kita tidak tahu. Budayanya juga harus tahu. Orang masuk ke daerah mana saja harus tahu latar belakang budaya, etika, tata krama, sopan santun, angga unggu, ya kan? Kalau enggak kita kan tidak disukai orang. Orang Belanda aja yang mau turis ke Indonesia itu harus baca buku basic info tentang Indonesia. Antara lain kalau masuk ke rumah orang Indonesia harus lepas sepatu. Di Indonesia itu nggak boleh sepatu masuk ke rumah. Di Belanda mah nggak ada orang lepas sepatu tuh. Pakai biar karpet bagus ya diinjak aja di sana. Ya kan gitu. Orang Indramayu masuk daerah Pasundan ngomongin sewak-wakan, ini tonton satuan sini disukun. Jadi pemahaman kita kepada tradisi, udara, lingkungan, binatang, semuanya. Dan saya yakin Anda pasti rerumputan yang Anda injak-injak, Anda lihat setiap hari ada berapa ribu jenis rumput. Sing weru arane piran cak serap. Anda beli nih karena sing weru arane suket 100 ya. Paling 20 ya. Yuk hitung-hitungan, suket teki. Apa lagi? Orang puluh yang kamu lihat tiap hari, kamu nggak tahu namanya kan? Betul nggak? Ya iya. Ya kenapa Anda tidak mau mengenalinya? Ternyata Anda berada di daerah asing. Ini maksud saya bahwa kenyamanan kita ini perlu ada sinar keilmuan, paham nih? Iya, sinar pengalaman dan juga sinar hati kita sendiri. Itu maksud saya. Jadi jangan datukan ya ini hanya sebagai ungkapan ungkapan sastra saja, dikatakan sini nurul ansi wal farah. Apa sih gembira ada cahayanya? Ya tidak, kita terjemahkan seperti itu. Ini banyak kan kalau setiap kata saya uraikan begini kan nggak habis-habis ngajinya. Iya boleh diuraikan semacam itu. Nah, ini Al-Quran itu sangat banyak sekali hal-hal yang sekian banyak orang menafsir Al-Quran, masih banyak yang belum menyentuh mutiara-mutiara yang berharga mahal yang terselip dalam ayat-ayat terlalu banyak sekali. Iya kan, seperti itu. Dan ujung-ujungnya ya karena ada kekhawatiran, jadi menafsirkannya secara syariat, yang penting jangan sampai merusak akidah. Ya kan? Seperti apa? Allahu nurus samawati wal ard. Apa kamu terjemahkan? Allahu mubtada,
iku nurus samawati, cahayane langit, wal ardi, dan bumi. Para mufasir tidak ada yang berani mengatakan Allah itu cahaya. Makanya mereka menafsirkannya yakni Allahu khaliqu nuris samawati wa ard. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Lalu mudhof ilaih yang dibuang itu amanah, alasannya yang gak jelas. Tapi ya saya tidak menolak karena mereka juga ingin selamat, jangan sampai salah tafsir. Iya kan? Itulah banyak sekali itu. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Apa itu semuanya? Tidak ada yang bisa hanya kira cahayanya Allah itu seperti miskat. Miskat itu adalah lubang di tembok yang untuk ditaruh lampu. Al-miskatu fiha misbah. Di dalam miskat ada lampu. Al-misbahu fi zujajatin. Lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu kana kaukabun durriyun. Kacanya seperti bintang mutiara. Iya kan? Ya kadu zaituha yudi'u, minyaknya saja sudah hampir menyala. Walau tamsas sunar, sekalipun dibakar, dinyalakan dengan api. Iya. Dari mana? Zaitunatin, dari minyak zaitun. La syarqiyati wala gharbiyah. Bukan zaitun barat, bukan Jerman timur. Maksudnya apa? Ya usah ngomong apa? Seng lah. Iya. Kalaupun nanti kamu suatu ketika juga mengerti, juga kamu ya terikat dengan dengan aturan-aturan di dunia juga, sehingga ketika orang itu mengetahui sesuatu yang sebenarnya juga kadang-kadang tidak bisa diceritakan kepada orang lain juga. Ada yang sifatnya konfidensial, baru hanya diceritakan kepada orang yang selevel saja. Ya kan begitu. Atau umumnya pura-pura tidak tahu. Jadi iya kumaha lu kata terang. Maksudnya tanya ho. Piben empu beli ngerti. Jadi ia empu beli paham sih. Jadi ya. Dan banyak sekali yang sifatnya seperti itu yang dirahasiakan. Nah, saya kira kita harus melihat bahwa Al-Quran diturunkan untuk kita kan, dan tidak mungkin kita tidak paham kan, harus paham. Nah, dalam mencari kepahaman itulah kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Pada zaman itu belum ada nahwu, belum ada sorof, belum ada balaghah, belum ada kan. Ya kan gitu. Orang menafsirkannya dengan kemampuan akal mereka masing-masing. Ya, orang dulu istimbat Al-Quran untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Bab sholat, bab zakat. Belum ada usul fikih, belum ada qawaidul fikih ya. Itu ada usul fikih setelah fikih sudah ada. Hasil kajian fikih itulah menjadi standar munculnya ilmu usul fikih. Dan orang dulu sebelum ada tajwid bacanya gimana? Ya bisa salah bisa benar. Kalau orang Arabnya ya benar secara naluri, ya kan begitu. Kalau orang asing ya salam dulu. Sedangkan Al-Quran untuk semua umat manusia, maka terpaksa para ulama menyusunkan ilmu tajwid. Makanya dikasih tanda harokat, tanda baca, tanda titik, tanda koma dan sebagainya. Kita sekarang ini sudah tinggal nikmatnya aja kok.
wis hari macan itu kebikiang sih. Paham bikin gini. Sing pegel wong sejen sila kari maca biangga teman. Masya Allah. Ya badeg teman silaku. Ngerti badeg ku? Amba karo budeg. Mungkin hidayah kabeh lah, amin. Assalamualaikum.